تنزيل من رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan waj'alna minas salihin. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, tambahkan amal dan ilmu serta jadikan kami hamba yang saleh. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, terangi hati kami dengan membaca Al-Quran. Allahumma tahhir qulubana bitadabburil Quran. Ya Allah, sucikan hati kami dengan memahami Al-Quran. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami, anak keturunan kami ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim. Sebuah kajian yang sangat istimewa karena yang kita baca dan kita pahami bukanlah ucapan manusia, tapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa Qur'anun Majid. Al-Quran ini kitab yang sangat mulia dan sangat sempurna. Maka banyak sekali fungsi-fungsi Al-Quran. Jika kita memahaminya, membacanya dengan ikhlas, maka fungsi itu akan tiba dalam hati kita. Di antaranya Al-Quran sebagai cahaya, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai bimbingan hidup, Al-Quran sebagai penawar bagi penyakit hati. Semoga fungsi-fungsi tersebut bisa kita dapatkan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri sampai ayat yang ke-22. Kemarin kita berbicara tentang hidup itu pengabdian kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, mengabdilah kalian kepada Allah. Maka ketika kita ditanya kenapa sholat, jawabannya karena diperintah Allah. Kenapa ibu-ibu wanita pakai kerudung, bukankah panas? Jawabannya karena diperintah Allah. Itulah yang disebut dengan pengabdian. Dan itu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas ayat 23 sampai ayat 24. Mari sama-sama kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum fa'tu bi suratin min mithlihi. Di sini ada huruf fa. Fa tempat keluarnya ujung lidah ditempelkan pada gigi seri bagian atas. Mithlihi. Kalau ujung lidahnya keluar
apalagi berlebihan itu kurang tepat. Contoh thalithu. Thalithu ini kurang tepat. Misalnya dibaca bisuratim mim mith. Ada ujung lidah yang keluar, itu secara hukum tajwid kurang tepat. Karena tempat keluarnya adalah menempelkan ujung lidah pada gigi seri bagian atas. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Kita ingat kembali bahwa huruf ta marbutah jika waqaf dibaca seperti bunyi huruf H. Nah, cara baca H itu lembut. Jadi dibaca wal hijarah, tidak wal hijarah. Wal hijarah kurang pas. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Hati-hati, di sini ada huruf hamzah dan ain bergandengan. Biasanya huruf ainnya dipengaruhi sama hamzah sehingga dibaca uiddat. Nah, itu salah karena merubah huruf. Seharusnya dibaca uiddat atau hamzahnya dipengaruhi sama ain. Misal uiddat lil kafirin. Ini sering saya temukan di halaqah-halaqah tahsin karena ada hamzah dan ain yang bergandengan. Jadi salah satunya ada yang terpengaruh. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian ada huruf ta juga, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa huruf ta banyak sekali cara pengucapan yang salah. Terutama ketika ta sukun. Ujungnya dibaca seperti bunyi sin. Uiddat, uiddat. Padahal huruf ta ini bukan termasuk huruf shafir yang ada desisannya ketika diucapkan, bukan ya. Ini termasuk huruf hamz, ada hembusan nafas yang keluar saat pengucapannya. Uiddat. Nah, beda. Yang pertama tadi uiddat, uiddat. Nah, yang kedua uiddat. Yang betul yang kedua. Bisa Bapak Ibu? Nah, coba sama-sama. 1, 2, 3. Uiddat lil kafirin. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian, wahai orang-orang kafir, fi raibin, ragu, mimma nazzalna, terhadap sebagian apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami, yakni Nabi Muhammad. Jika kalian ragu, fa'tu bi suratin min mithlih, buatlah satu surat yang seperti Al-Quran. Jangan surah yang panjang, cukup surah yang pendek aja.
Surah terpendek dalam Al-Quran surah apa? Al-Kautsar. Kalau kalian membuat surat yang panjang seperti Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah tidak bisa, maka buatlah surah yang pendek seperti surah Al-Kautsar. Kamu jangan buat sendiri. Wada'u syuhada'akum. Panggil teman-teman kalian. Pakar-pakar di antara kalian panggil, kumpulkan, buat satu surat pendek seperti Al-Kautsar. Min dunillahi selain Allah. Panggil pakar-pakar kalian, teman-teman kalian, min dunillahi selain Allah. In kuntum shadikin, jika kalian benar bahwa Al-Quran ini ada keraguan. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Ini ucapan sangat optimis ya. Fa illam taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa melakukannya. Optimis ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Apabila kalian tidak melakukannya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Fattaqun nar, takutlah api neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia, termasuk kamu jika tidak percaya kepada Al-Quran. Wal hijarah, dan bahan bakarnya juga batu. Uiddat, yang telah disiapkan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Para jemaah rahimakumullah, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, baik yang iman, yang kafir maupun yang munafik, untuk melaksanakan perintah ibadah mengabdi kepada Allah sebagai seorang hamba. Karena yang memberikan kehidupan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu firman Allah, wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya perintah ibadah yang ada di ayat 21 harus sesuai tuntunan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melaksanakan pengabdian, syariat atau ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka boleh jadi ibadah itu ditolak atau ibadah itu keliru karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itulah hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Para jemaah rahimakumullah, Al-Quran sebagai sumber pertama dalam menjalankan syariat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat jelas bukti-bukti kebenarannya. Bahkan tidak ada bahasa yang lebih indah, lebih teratur dibandingkan Al-Quranul Karim. Sangat teliti bahasanya. Bahasa yang bermakna mati dengan bahasa yang bermakna hidup sama-sama disebutkan 50 kali dalam Al-Quran. Bahasa yang bermakna daratan disebutkan kurang lebih 13, sedangkan yang bermakna lautan disebutkan kurang lebih 32 oleh Allah. Artinya apa? Lautan dengan daratan itu jauh lebih luas lautan. Jadi bahasa Al-Quran ini sangat teliti, sangat indah. Tidak hanya di situ Bapak Ibu. Al-Quran ketika dibaca atau diperdengarkan, maka akan membawa perubahan psikologi dalam diri manusia menjadi lebih tenang. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, pada waktu malam diam-diam mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Pada waktu malam diam-diam mendengarkan bacaan Al-Qurannya Rasulullah SAW. Padahal dia orang yang ingkar kepada Nabi, tapi dia diam-diam pada waktu malam mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena memang bahasa Al-Quran itu sangat indah, dan siapapun yang mendengarkannya, dia akan mendapatkan ketenangan.
Artinya Bapak Ibu, ketika kita dibacakan ayat Al-Quran atau kita membaca ayat Al-Quran, namun hati kita tidak tersentuh, hati kita tidak kagum, jangan-jangan hati kita lebih buruk daripada Abu Jahal. Abu Jahal yang ingkar kepada Nabi, tapi dia masih kagum terhadap kitab suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Al-Quran ini sangat indah, isi kandungannya sangat sempurna, tapi masih saja ada manusia yang ragu dan ingkar terhadap Al-Quranul Karim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat pertama surah ini sudah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ini kitab yang tidak ada keraguan. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, bahkan kalian menuduh bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, bukan wahyu dari Allah, kata Allah, silakan kamu datangkan satu surat saja seperti Al-Quran. Jangan yang panjang, satu surah yang pendek seperti surah Al-Kautsar. Sebagaimana yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-23 ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkanlah satu surat yang sama seperti Al-Quran. Tata bahasanya indah, isi kandungannya sempurna. Wad'u syuhada'akum. Panggillah teman-teman kalian. Panggillah pakar-pakar, kumpulkan pakar-pakar di seluruh dunia ini untuk membuat seperti Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian benar bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Baik, kita masuk ke tafsir perkatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Dan jika kalian ragu, mimma sebagian, min dalam ayat ini bermakna tab'id, sebagian. Artinya kita tidak boleh ragu terhadap Al-Quran meskipun sebagian. Misal kita ragu satu huruf saja dalam Al-Quran, ini bisa mengganggu iman kita. Apalagi sampai ragu terhadap isi kandungan Al-Quran sebagian saja, ini bisa mengganggu keimanan kita. Kata Allah, siapa di antara kalian yang ragu? Jangan semuanya, sebagian saja ragu daripada apa yang kami turunkan ala abdina, atas hamba kami. Hamba kami yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam ayat ini disebut oleh Allah dengan hamba. Tidak disebut namanya. Allah tidak berfirman mimma nazzalna ala Muhammadin, bukan, tapi disebut hamba, ala abdina, atas hamba kami. Hamba, abdun, itu satu akar kata dengan ibadah. Kita pada pekan yang lalu sudah membahas tentang ibadah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi dengan kata hamba? Pertama, karena manusia yang paling sempurna penghambaannya itu hanya Rasulullah SAW. Rasulullah itu sholat sampai pecah-pecah kakinya, keluar darah. Ditanya oleh istrinya Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini?" Apa kata Rasulullah? "Afalan akuna abdan syakura." Tidakkah aku boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Sekelas Nabi itu, Pak. Bahkan Nabi itu sehari semalam istighfarnya tidak lebih daripada 70 kali. Artinya apa? Tidak ada manusia yang penghambaannya lebih sempurna dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dipanggil oleh Allah dengan kalimat hamba. Yang kedua, Nabi dipanggil dengan kata hamba, abd, yang satu akar kata dengan ibadah. Artinya bahwa ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Maka Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli."
Salatlah sebagaimana saya salat. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Artinya apa? Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka ibadah yang tidak sesuai tuntunan Nabi, ibadah itu tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa Allah menyebut Nabi dengan kalimat hamba dalam ayat ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin. Datangkanlah satu surat mim mithlihi seperti Al-Qur'an. Awalnya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk membuat satu kitab seperti Al-Qur'an, 30 juz. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Isra. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Qul, katakan Muhammad, seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Qur'an, mereka tidak akan bisa membuat seperti Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Allah turunkan tantangannya. Awalnya 30 juz, Allah turunkan menjadi 10 surat. Kalau kalian tidak bisa membuat Al-Qur'an 30 juz, ya, sebagaimana yang saya turunkan kepada Muhammad, coba kamu buat 10 surat saja. Kata Allah, fa'tu bi asyri thuwarim misli. Datangkanlah atau buatlah 10 surat saja daripada Al-Qur'an. Ternyata nggak ada yang bisa melakukannya. Kemudian Allah tantang dengan satu surat yang pendek. Sebagaimana ayat ini. Fa'tu bi suratim mim mithli. Datangkanlah satu surat saja yang serupa tata bahasa dan isi kandungannya dengan Al-Quranul Karim. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa melakukannya itu. Ada yang coba melakukannya, dia lakukan sendiri tanpa mengundang orang lain, namanya Musailamah Al-Kazzab. Dia coba untuk membuat seperti Al-Quran. Ketika turun surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Surat ini dibacakan oleh Amr bin As kepada Musailamah Al-Kazzab. Kemudian Musailamah Al-Kazzab berkata, "Wahai Amr bin As, tahukah engkau bahwa saya juga diturunkan wahyu?" Kata Amr bin As, "Apa itu? Coba kamu bacakan." Dibacakan oleh Musailamah Al-Kazzab. Ya wabar anta udunani wasadar. Enak enggak? Enggak enak bahasanya ini. Ya, kedengaran saja tidak nyaman ya. Ya wabar anta udunani wasadar. Ya wabar, wahai kelinci. Ya wabar, wahai kelinci. Anta udunani, kamu memiliki 2 telinga. Wasadar, dan kamu memiliki dada. Secara bahasa tidak bagus, isi kandungannya juga tidak bagus. Orang tidak dikasih tahu kelinci itu punya 2 telinga, mereka sudah tahu. Nah, dia coba untuk membuat seperti Al-Quran, tapi dari tata bahasanya dan isi kandungannya sangat jauh berbeda dengan Al-Quran. Kemudian Amr bin As berkata, "Demi Allah, kamu pasti berbohong." Musailamah Al-Kazzab diam. Jadi dari dulu sampai saat ini tidak ada orang yang berani menerima tantangan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat satu surat seperti Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah mengatakan, "Wad'u syuhada'akum." Kamu jangan buat sendirian, panggil teman-teman kamu. Panggil pakar-pakar bahasa di dunia ini, kumpulkan jadi satu. Buat seperti Al-Qur'an. Ada nggak yang melakukannya? Tidak ada. Tidak ada orang kafir berkumpul untuk membuat tandingan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada. Mereka hanya berkumpul bagaimana bisa menjauhkan umat Islam ini dari Al-Qur'an. Mereka tidak bersepakat untuk membuat seperti Al-Qur'an karena mereka tahu tidak akan bisa melakukannya. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul bagaimana umat Islam ini jauh dari Al-Quran. Maka mereka membuat produk, membuat semacam sesuatu
yang membuat umat Islam ini jauh daripada Al-Quran. Lagu, musik, ini perkara-perkara yang membuat anak-anak kita jauh daripada Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wad'u syuhada'akum min dunillah." Panggillah teman-teman kalian, pakar-pakar di antara kalian, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadikin, jika kalian benar bahwa Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad. Karena kalau produknya manusia pasti bisa ditiru. Apa produk manusia yang tidak bisa ditiru di dunia ini? Mesti bisa, Pak. Tapi kalau produknya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada manusia yang bisa meniru. Nah, kalau ada orang yang bisa membuat seperti Al-Qur'anul Karim, percis ya, bahasanya bagus, isi kandungannya bagus, maka bisa saja pernyataan ini tidak benar kalau Al-Qur'an itu wahyu dari Allah. Tapi dari dulu sampai sekarang tidak ada orang yang bisa membuat seperti Al-Qur'an. Artinya bahwa Al-Qur'an itu bukanlah buatan Nabi Muhammad, tapi firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Fa illam taf'alu," apabila kalian tidak melakukan itu, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa melakukannya. Sangat optimis ya, ucapan ini sangat optimis. Ada orang berkata seperti ini, kamu tidak akan menang melawan saya. Nah, itu bisa saja dua kemungkinan, dia sombong atau sangat optimis. Ya, ini ucapan yang sangat optimis. Kata Allah, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa melakukannya, fattakun nar, maka takutlah azab neraka. Wistala, kata Allah, kalau kamu merasa tidak bisa melakukannya, maka jangan anggap Al-Quran itu ucapan Muhammad. Lebih baik kamu hindarkan dirimu dari azab neraka. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Hindarkanlah dirimu dari azab neraka walaupun dengan sepotong kurma. Allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia. Termasuk kamu yang tidak beriman kepada Al-Quran, nanti akan menjadi bahan bakar neraka, kata Allah. Wal hijarah, dan batu. Batu dalam ayat ini, Bapak Ibu, ada dua penafsiran, dan dua-duanya bisa kita masukkan kepada maksud wal hijarah. Penafsiran yang pertama, wal hijarah itu adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Bukan hanya kamu yang menjadi bahan bakar, kata Allah, tapi berhala-berhala yang kamu sembah itu bisa menjadi bahan bakar. Dalilnya Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah menjadi bahan bakar neraka jahannam. Kemudian penafsiran yang kedua, wal hijarah ini, batu yang dimaksud tidak hanya berhala-berhala yang mereka sembah, tapi memang neraka jahanam itu salah satu bahan bakarnya adalah batu. Ini sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika berkumpul dengan beberapa sahabatnya. Termasuk di situ ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian saat berkumpul itu, Nabi SAW mendengarkan wajabah. Wajabah itu bunyi benda jatuh. Dep. Nah, kalau ada sesuatu yang jatuh, ya, apalagi dari tempat yang sangat tinggi, maka bunyinya cukup keras. Nah, itu namanya wajabah. Kemudian Nabi bertanya, atadaruna ma hadza? Tahukah kalian bunyi apa ini? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi SAW bersabda, itu adalah bunyi batu yang dijatuhkan dari tepi neraka
baru jatuh ke dasar neraka setelah 70 tahun. Dijatuhkan dari tepi neraka, baru jatuh setelah 70 tahun. Sangat dalam, Pak, neraka itu. Semakin dalam semakin sakit siksanya. Cahaya matahari saja baru nyampe kepada kita itu kira-kira berapa menit? Dia mengeluarkan cahaya. Itu nyampe ke rumah kita itu berapa menit? Ada yang tahu nggak? Berapa? 8 menit. Nah, ini bagus ini ya, 8 menit. Ini kapan-kapan bantu saya jelaskan sains dalam Al-Quran, Mas Nunu. Jadi cahaya matahari itu, Bapak Ibu, baru nyampe ke rumah kita itu sudah 8 menit yang lalu. Itu cahayanya keluar itu sudah 8 menit yang lalu, baru nyampe. Ngoten. Tidak ketika keluar cahaya langsung nyampe, boten. Itu sudah 8 menit yang lalu. Berapa jauhnya matahari? Ya, jarak dari bumi ke atas itu berapa jauhnya? Itu hanya ditempuh dalam waktu 8 menit. Ini batu dilemparkan dari tepi neraka, jatuh ke dasar neraka, 70 tahun baru nyampe. Kemudian ciri-ciri batu yang dibuat bahan bakar neraka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam kitab tafsir, suratul iqad, sangat cepat membakar. Batu itu sangat cepat membakar siapapun yang masuk ke dalamnya. Kemudian natnur raihah, baunya sangat busuk. Udah diazab, baunya nggak enak lagi. Kalau ada orang dipukul, disakitin, tapi sekitarnya masih bau nyaman, itu masih mending. Ini sudah diazab, baunya nggak enak. Kemudian kathratud dukhan, banyak asapnya. Syiddatul iltisaq, dan sangat melekat. Jadi kalau ada orang dijatuhkan ke neraka, langsung dia melekat ke batu itu sebagai bahan bakarnya. Itu gambaran batu yang dibuat bahan bakar neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat ngeri kalau kita mendengarkan cerita-cerita neraka dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha taghayyudhan wa zafira." Idza ulqu fiha, apabila mereka dilempar ke neraka jahanam, sami'u laha syahiqan. Sami'u laha syahiqan, mereka mendengar suara syahiqan. Suara neraka itu kata Al-Quran ada 2. Ada syahiq, ada zafir. Lahum fiha zafiru wa syahiq. Di Quran ayat yang lain. Lahum fiha, mereka di dalam neraka itu mendengarkan zafiru, suara zafir, wa syahiq, dan suara syahiq. Zafir itu napas yang keluar. Kalau syahik, napas yang masuk. Nah, jadi suara neraka itu ada, dia mengeluarkan suara zafir. Wah, begitu Pak. Mengerikan, ya. Bagaimana kalau ada binatang buas ingin menerkam? Ya, begitu. Kok ketawa? Ada suara syahik. Syahik itu nyedot. Kayak orang gerem itu. Apa bahasa Jawanya? Hah? Gemes ya. Sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Ya, itu gambaran neraka. Sangat mengerikan. Bahkan neraka itu berkata ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Halim talati, apakah kalian sudah penuh?" Neraka menjawab, "Hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi?" Lapar neraka itu. Dia sangat marah kalau ada orang yang masuk di dalamnya. Sehingga Al-Quran menggambarkan takadu tamayyazu, hampir-hampir neraka itu pecah minal ghais, karena marah. Orang kalau marah apa-apa di sampingnya bisa pecah, Pak. Suami kalau marah tidak bisa mengontrol amarahnya, bisa pecah piring-piring di dapur itu. Nah, neraka hampir-hampir saja pecah gara-gara marah ada orang yang mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian uiddat lil kafirin. Dan neraka itu telah disiapkan oleh Allah lil kafirin, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Uiddat ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu sudah atau akan. Halo Bapak Ibu. Pelajaran bahasa Arabnya sampai mana? Ibu-ibu, ini kan ada kajian bahasa Arab di sini ya? Ada. Kalau fi'il madhi itu pekerjaannya sudah atau akan? Sudah. Fi'il artinya kata kerja, madhi sudah lampau. Fi'il madhi, fi'il pekerjaan yang sudah dilakukan. Uiddat fi'il madhi. Uiddat artinya telah disiapkan. Kalau telah disiapkan, neraka itu sudah ada atau tidak? Sudah ada. Surga juga sudah ada. Karena dalam ayat lain Allah juga berfirman, uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti surga dan neraka itu sudah ada. Masalah nanti siapa yang nempati, wallahu ta'ala a'lam. Tapi kita percaya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, surga dan neraka itu sudah ada. Misal kita ambil dalil hadis. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Diperintahkan oleh Nabi untuk naik ke pokok kurma karena orangnya kecil, jadi diperintahkan untuk ngambil buah kurma. Kalau besar kan jatuh. Jangan kalau kecil jangan lihat saya. Diperintahkan naik ke pokok kurma. Kemudian saat naik ke pokok kurma itu tiba-tiba ada angin kencang yang membuat betisnya tersingkap. Sahabat yang ada di bawahnya tertawa. Ya Rasulullah, lihat betisnya sangat kecil. Kata Rasulullah, walaupun betisnya kecil dibandingkan gunung Uhud itu, timbangannya lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud dibandingkan beratnya gunung Uhud. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah datang ke Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, wahai Abu Hurairah, amalan apa yang kamu lakukan sehingga suara sandalmu sudah saya dengar di surga? Berarti surganya sudah ada. Tidak mungkin surganya tidak ada, kemudian suara sandalnya sudah ada di surga. Tidak mungkin. Ini dalil bahwa surga dan neraka itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing manusia sesuai amal perbuatannya. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi kenapa harus bergandeng manusia sebagai bahan bakarnya dengan batu? Padahal kalau dari sebelumnya kan manusia ini manusia yang lalai dijadikan. Baik. Apakah batunya salah sehingga dijadikan sebagai bahan bakar? Baik. Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang disembah mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dibakar pun oleh Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang ingin Allah tunjukkan. Artinya kalau batumu dibakar, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jangan kamu sembah. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah, yakni berhala-berhala yang terbuat dari batu, hasabu jahannam, menjadi bahan bakarnya neraka jahannam. Ini bukan berarti batunya salah. Yang kedua, Allah menggunakan batu sebagai bahan bakar untuk menunjukkan, kata ulama tafsir, syiddatu harratiha, untuk menunjukkan betapa panasnya neraka itu. Bahan bakar batu dengan kayu, maka tentu lebih panas batu. Ini untuk menunjukkan, kalau kita mengambil makna yang kedua tadi, batu secara umum, untuk menunjukkan betapa panasnya neraka jahanam itu. Kalau kita mengambil makna yang pertama, batu adalah berhala, Allah ingin menunjukkan kepada orang kafir bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak bisa menolong mereka. Bahkan berhala itu pun juga dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji malam hari ini
menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.